Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi hari ini kami dari kelompok 4 dengan saya Susmilianingsih, Taufik Maulana, Muhammad Dafa, dan Rahayu Lestari berkesempatan untuk mempresentasikan materi terkait dengan konsep pendapatan dan permasalahannya. Nah, ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait definisi pendapatan itu sendiri, karakteristiknya, pengakuan pendapatan itu seperti apa, kemudian bagaimana prosedur pengakuannya, pengukurannya, serta penyajiannya di laporan keuangan. Yang pertama terkait dengan apa itu pendapatan. Nah, di sini kita mengambil dua definisi pendapatan menurut SFAC dan juga menurut PSAK 23. Menurut SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, revenues are inflows or other investment of asset of an entity or settlement of liabilities combination from delivering or producing goods, rendering service or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operation. Jadi intinya pendapatan itu merupakan arus kas masuk atau peningkatan lainnya dari aset suatu entitas. Atau mungkin penurunan dari kewajiban, di mana asalnya itu dari pengiriman barang, pengiriman atau produksi barang, layanan, atau kegiatan lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral dari suatu entitas yang sedang berjalan. Definisi berikutnya kita ambil dari PSAK. Nah, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia sendiri memiliki pengertian pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan SFAC. Jadi dalam PSAK 23, pendapatan didefinisikan sebagai arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pendapatan merupakan kas masuk, aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Itu intinya ada aliran kas masuk di situ yang menyebabkan kenaikan suatu aktiva atau mungkin penurunan dari kewajiban. Selanjutnya ada karakteristik dari pendapatan itu sendiri. Berdasarkan pengertian tadi sebenarnya kita bisa mengetahui apa saja karakteristik dari pendapatan. Nah, di sini kami mengambil ada 7 karakteristik di mana sebenarnya 2 karakteristik itu merupakan karakteristik utama, karakteristik pokok yang dimiliki oleh pendapatan, dan karakteristik lainnya merupakan karakteristik turunan, pendukung, karakteristik konsekuensi, atau bisa juga dikatakan karakteristik penjelas dari karakteristik utama itu. Ada karakteristik yang pertama yaitu aliran masuk atau aliran aset. Jadi jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dana dari konsumen, kenaikan laba atau kenaikan laba yang menyebabkan yang berasal dari pendapatan dan akhirnya menyebabkan kenaikan aset. Jadi untuk bisa disebut sebagai pendapatan, aliran aset masuk adalah jumlah rupiah kotor. Menurut FASB itu mengisyaratkan jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa. Gitu. Jadi karakteristik pertama yang jelas ada aliran masuk atau aliran aset masuk ya. Jadi kalau suatu perusahaan memperoleh pendapatan tentunya ada penambahan aset di situ. Nah, makanya itu merupakan karakteristik utama dari konsep pendapatan. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah operasi utama berlanjut. Nah, maksudnya, operasi utama berlanjut itu, pendapatan itu diperoleh dari kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang berlangsung terus-menerus dalam suatu entitas. Jadi tentunya satu entitas bergerak
untuk menghasilkan laba. Laba itu diperoleh dari adanya penambahan pendapatan itu sendiri. Kenaikan asetnya itu berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi atau pendanaan. Gitu. Kemudian kegiatan operasinya itu diwujudkan dalam bentuk memproduksi atau mengirimkan berbagai barang kepada pelanggan, atau mungkin juga penyerahan jasa. Nah, kemudian bagaimana untuk pendapatan-pendapatan yang bukan berasal dari aktivitas operasi? Ya, mungkin itu tetap disebut sebagai pendapatan. Seperti yang kita tahu di pos laba rugi itu ada pendapatan non operasional. Itu pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama atau operasi berlanjut dari perusahaan. Kayak misalnya pendapatan dividen, pendapatan bunga, dan lain-lain. Selanjutnya untuk karakteristik penjelas yang pertama itu ada pelunasan penurunan atau pengurangan kewajiban. Nah, kenapa ini merupakan satu karakteristik? Jadi, hal ini terjadi bila satu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya. Misalnya gini, ada satu perusahaan itu menerima pembayaran di muka dari pelanggan penerimaan. Nah, ketika pembayaran di muka itu kan berarti pencatatannya, misalnya debitnya kas, kreditnya pendapatan diterima di muka. Berarti kan itu bagian dari kewajiban. Nah, ketika pendapatan itu terjadi, maka utang itu kan berkurang, harus kita debit. Nah, makanya pendapatan ini juga bisa diartikan sebagai penurunan atau pengurangan kewajiban. Kemudian karakteristik selanjutnya ada suatu entitas. Maksudnya, pendapatan ini didefinisi sebagai kenaikan aset, bukan kenaikan ekuitas. Meskipun kenaikan aset itu akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Gitu. Jadi kenaikan aset yang dimiliki oleh suatu entitas. Selanjutnya ada produk perusahaan. Maksudnya di mana aliran aset dari pelanggan itu berfungsi sebagai pengukur, tetapi sebenarnya bukan pendapatan itu sendiri. Artinya pendapatan itu merupakan produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Gitu. Jadi produk itu merupakan pencapaian tiap kegiatan produktif. Pendapatan itu merupakan aliran masuk aset dan hal itu berkaitan dengan aliran fisik berupa penyerahan produk atau output perusahaan. Jadi maksud dari produk perusahaan itu intinya pendapatan itu ya asalnya dari produk perusahaan kayak gitu. Ada aliran fisik berupa kejadian memproduksi dan menjual produk, dan objek dari pendapatan itu sendiri yaitu produk fisik itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada pertukaran produk. Maksudnya adalah pertukaran produk ini, pendapatan itu diperoleh ketika ada pertukaran produk dari entitas memberikan produk kepada customer atau pelanggan. Nah, di situ terjadi pertukaran di mana harus ada pengakuan secara moneter untuk dicatat ke dalam satuan pembukuan gitu. Terus dan yang terakhir ada menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk. Artinya pendapatan itu nggak melulu nama akunnya, posnya itu pendapatan. Pendapatan ini merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Jadi ada pendapatan itu kan bisa nama akunnya penjualan, atau pendapatan jasa, pendapatan operasi, gitu. Jadi nama akunnya itu menyandang beberapa nama, gitu. Selanjutnya terkait dengan transaksi pendapatan, itu ada beberapa jenis transaksi yaitu penjualan produk dari persediaan. Ini mungkin untuk perusahaan dagang di mana pendapatannya dari penjualan itu sendiri dan waktu pengakuannya itu tanggal penjualan tersebut. Kemudian transaksi pemberian jasa, ini untuk perusahaan jasa, pendapatan dari fee atau jasa yang dibayarkan dan jasa sudah diakui atau dapat ditagih, itu bisa diakui pendapatan. Terus transaksi memperbolehkan penggunaan aktiva, itu pendapatannya dari pendapatan bunga, sewa, dan royalti.
dan pengakuannya itu dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva tersebut digunakan. Dan yang terakhir itu penjualan aktiva selain persediaan, itu juga merupakan jenis transaksi pendapatan di mana uraian pendapatannya itu berasal dari keuntungan atau kerugian dari disposisi, dan waktu pengakuannya adalah tanggal penjualan atau pertukaran. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengakuan pendapatan, di sini ada pernyataan bahwa pengakuan pendapatan itu tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Jadi ada beberapa karakteristik atau kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipahami terkait dengan pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Nah, bagaimana dengan konsep pembentukan pendapatan? Konsep ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa pendapatan terbentuk bersamaan atau melekat pada seluruh proses aktivitas operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Gitu. Jadi, pendapatan itu terbentuk bersamaan dengan proses atau aktivitas operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk gitu. Intinya, sebelum penjualan itu terjadi, pendapatan itu dianggap sudah terbentuk seiring dengan berjalannya operasi perusahaan. Karena biaya itu sebenarnya merepresentasikan upaya dan pendapatan itu merepresentasikan capaian. Intinya dalam konsep ini, ketika perusahaan sudah melakukan proses produksi, nah sebenarnya disitulah terbentuknya pendapatan itu sendiri, gitu. Kemudian konsep yang kedua ada realisasi pendapatan. Nah, realisasi pendapatan ini terkait dengan konsep yang menjelaskan bahwa pendapatan itu baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan